informasi dari banyak kelas, banyak sekali mahasiswa tidak aktif. Jadi kameranya ditutup, dia meletakkan saja background terus dia nggak ada. Kemudian dia tidak tahu informasi apa-apa. Dan banyak sekali yang masuk terus keluar, dia lift. Nanti dia buat alasan jaringan nggak baik. Udah berapa? Udah 2 ya. Dia ikut, tapi dia letakkan gambar background saja, nggak ada orangnya. Yang kedua dia ikut, kemudian dia leave, nanti alasannya di akhir jaringannya rusak. Kemudian ada lagi meletakkan foto-foto yang dianggap tidak sopan. Maka sekarang diminta fotonya yang asli saja, nggak usah ditaruh yang nggak ikut kuliah. Nah, nggak ikut kuliah itu kucing, anjing, bunga, dan gambar-gambar lainnya. Diletakkan saja foto yang sopan, yang baik. Kemudian dia juga meletakkan foto di profil grup. Nggak jelas siapa, nggak jelas. Bisa dari samping, bisa di blur, bisa dari belakang, bisa hanya nampak satu biji mata. Padahal mata dikasih Allah 2, tapi dikasih nampak 1. Bisa detail dari anggota tubuh, tangannya saja, atau dan sebagainya lah, foto-foto yang ya semua mungkin pernah seperti itu, tapi tidak baik untuk profil di grup di sedang Zoom sekolah pendidikan. Itu sudah menjadi pembicaraan selama ini. Kemudian yang terakhir, di samping profil foto yang tidak jelas itu nggak nampak mukanya. Ada yang gelap, ada yang sebelah mata, ada yang tutup pakai masker sekarang, dan sebagainya. Sehingga tidak dikenali. Nah, dosen itu perlu mengenal, maka diperlihatkanlah foto yang jelas di profilnya. Yang terakhir, nama. Nama sering betul nama singkatan atau susun nama lain. Tadi di kelas pagi juga saya sampaikan itu. Suruh pasang nama yang betul. Nah sekarang setelah diberitahukan dosen sudah pasif di-remove. Kalau ada informasi yang nggak betul, baik nyangkut dengan profilnya, namanya, atau fotonya nggak betul, atau ada background dia di Zoom tapi orang yang nggak ada, sekarang di-delete, di-remove, atau bahkan tidak diundang di Zoom. Jadi mohon perhatian semua. Di kelas seminar juga ada 5 orang sudah saya remove karena saya nggak kenal, nggak tahu kita siapa. Sudah berkali-kali 3 kali diberitahukan, nggak diganti juga profilnya, namanya juga nggak diletakkan. Jangan nama panggilan kan kita tidak bergaul sehari-hari, saya nggak tahu nama panggilan. Acara-acara formal semua harus formal. Nama sesuai dengan nama aslinya, diletakkan juga nama yang baik semua. Nah ini di banyak kelas saya mengajar juga sudah saya beritahukan. Dan di kelas-kelas yang lain, para dosen juga saling konfirmasi mengalami hal yang sama. Karena semua kelas sudah mulai dicoba untuk memberitahukan, ini fenomena baru karena kelas kita kelas virtual, maka ke depan mungkin tidak diberitahu lagi. Jadi kalau Anda nggak diundang, Anda sudah harus merasa sendiri. Bahkan di-remove. Udah di-remove itu, di grup di-remove, di Zoom di-remove, ya sudah nggak punya data lagi, itu jadi persoalan baru. Kira-kira demikian, nanti saling introspeksi semua, memperbaiki lagi profilnya dan namanya diletakkan yang bagus di semua kelas, bukan di kelas saya aja. Nah ini banyak dosen sudah mulai memberitahukan 1-2 kali, ketiga kali nggak diberitahu kali di-remove. Kemarin saya dapat informasi dari beberapa dosen sudah mulai remove, ada 7 orang dan tidak bisa masuk lagi sampai akhir semester. Jadi sayang sekali hal-hal yang non teknis itu jangan terjadi di kelas kita, insya Allah jangan ya. Kemudian dijaga kenyamanan Zoom. Kadang-kadang tanpa sadar ada background noise, ada suara lain di belakang itu. Itu juga jadi pembicaraan di kalangan dosen di kelas-kelas Zoom.
itu dia menghidupkan speaker. Nggak tahu kita lupa apa enggak, tapi yang jelas suaranya mereka berbicara, mereka diskusi dengan teman lain, bahkan dia berbicara seperti biasa di rumah dengan keluarganya. Begitu-begitu pun sudah beli dirimu saja karena mengganggu. Bahkan juga banyak mahasiswa yang menghidupkan setnya, musik dan lagu, sehingga mengganggu yang lain. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ke depan dan diberitahukan ke teman-teman yang lain. Karena ini susah kita komunikasi, jadi secara pasif saja. Setelah diberitahukan dua kali, secara pasif nanti Anda di-delete, di-remove, dipindahkan. Saya juga melakukan itu kemarin, karena saya diberitahukan 3 kali di kelas yang lain, anak-anak yang semester 5 atau 7. Saya remove saja, di grup saya pindahkan, dia saya remove, saya delete. Di Zoom juga saya hapus, saya pindahkan. 2 kali kuliah saya nggak undang lagi dia. Baik, kita lanjut. Kuliah kita nanti diingatkan sebelum jam 11 kita berhenti. Karena pas jam 11 saya masuk lagi kelas lain, kelas seminar. Yang lalu saya sampaikan bahwa dalam utilitas itu bagian yang paling penting itu adalah bagian perpipaan. Dan perpipaan yang harus kita kuasai. Kemarin itu saya katakan utilitas ini minimal kita pahami. Nah sekarang yang harus dikuasai bukan dipahami adalah perpipaan minimal untuk bangunan sederhana. Bangunan sederhana itu misalnya di pertokoan 2-3 lantai atau bahkan 4 lantai. Kemudian rumah-rumah tinggal, mungkin juga perkantoran-perkantoran 2 lantai. Nah, itu dianggap bangunan-bangunan sederhana yang tingkat kesulitan untuk perpipaannya itu masih mungkin kita kuasai dan kita harus menguasainya. Nah, biasanya nanti kita mendapat desain-desain bangunan 2 lantai, bisa rumah tinggal, bisa pertokoan, bisa perkantoran-perkantoran 2 lantai. 2 lantai itu bisa juga 5.000 meter persegi, luas, panjang, tapi tetap 2 lantai. Nah, kalau sudah berlantai banyak itu sudah mulai tingkat kesulitannya sudah makin tinggi. Dan itu tidak boleh kita lagi yang mengurusnya, harus ahlinya, ahli plumbing. Karena dia akan menghitung dengan pasti berapa banyak pipa yang dibutuhkan, kemudian berapa dimensi pipa, bagaimana spesifikasi dari perpipaan, ada pipa dari metal, dari logam, ada dari PVC, bahkan untuk saluran-saluran tertentu di luar ruangan, ada pipa-pipa yang masih digunakan bentuk cor beton. Nah, itu perlu dihitung keterkaitannya dengan debit air. Debit air itu air yang tersedia sumbernya sama air yang di input. Jadi akan dihitung oleh mereka ahli plumbing itu berapa banyak air yang dibutuhkan, berapa debitnya, kemudian kecepatannya nanti akan disetting sama dia, sumber air, kemudian kapasitas, tekanan air, bagaimana dia akan mengadjust itu dengan dimensi pipa, mungkin juga jenis pipa. Karena ada banyak sekali. Nah, sorry sekarang pipa ada lagi yang dibuat material seperti campuran PVC dan ada unsur-unsur karetnya, plastis ya. Nah, kalau tekanannya terlalu tinggi bisa pecah pipanya. Nah, kita nggak tahu kan bagaimana menghitung tekanan. Yang kita tahu kan rumus sederhana saja. Semakin kecil volume pipa, semakin tinggi tekanan. Buka speakernya, udah nggak bisa jawab. Semakin kecil volume pipa, semakin tinggi tekanan air. Kalau kita ini nyeletuk aja, jangan pasif, jangan sering dimatikan, hidupin aja. Kalau kita sering siram-siram, cuci sepeda motor dan mobil biasanya ada selang,
Pipa tahu ya, selang yang elastis itu. Kemudian dipencet ujungnya. Untuk apa dipencet ujungnya? Ujung pipanya itu. Supaya volumenya mengecil. Dengan volume ujung yang mengecil, maka tekanan keluarnya lebih tinggi. Nah, pada kasus bangunan yang berlantai banyak itu mungkin di atas 4 lantai, sudah perlu dihitung khusus. Bahkan jenis pipanya, bagaimana menyambungnya, jangan nanti tekanannya tinggi, bisa pecah pipanya. Nah, kalau di fakultas kita dulu, pecah pipanya karena dimakan usia, terlalu lama. Usianya sudah 20 tahun lebih, masih digunakan pipa logam, pipa metal, pipa besi. Yang ternyata air tanah kita nggak bagus di sini, yang mengalami korosif berkarat. Jadi debit air yang ada sama kita di towernya di Limpo di belakang, pernah lihat? Pernah lihat? Belum ya? Udah 2 tahun di kampus kan? Berapa tahun sudah di kampus? Pak. 1 tahun, Pak. Ya, seperti 2 tahun lebih. Belum kenal kampus ya. Di Jalan Limpo sana, jalan menuju dekat rumah sakit Prince Nayef, ada tower tinggi. Bahkan dari halaman fakultas kita akan kelihatan itu tower yang besar, luas, dia menampung air banyak di tower atas, dan dia juga menampung air banyak di bawah, dibikin bak besar. Nah, itu dibikin memang untuk fakultas kita dulu, untuk dibangun fakultas ini. Kita punya air yang cukup, kemudian karena logam pipa dimakan usia, banyak yang pecah di tengah jalan, akhirnya banyak debit air yang loose, hilang. Jadi kita punya persediaan yang banyak, tapi tidak sampai ke fakultas, cuma sedikit. Karena banyak yang hilang. Dengan hilang bocor di mana-mana, tekanannya menjadi rendah. Sudah tekanannya rendah, air yang di input ke kita semakin sedikit. Waktunya semakin pendek. Dulu kita bisa buka seharian pagi sampai sore, ini cuma kita bisa buka 2 jam, airnya udah habis. Jadi air yang ada di persediaan di tower itu hilang sama sekali. Hilangnya hilang di sepanjang jalan. Ada yang hilang karena bocor, ada yang hilang juga karena dibocorin. Nah, dibocorin. Air itu dicuri juga, dibocorin pipanya, disambung ke tempat lain. Kapan dia perlu diambil. Bahkan dulu ada yang dibawa pakai truk, kayak becak dayung, diambil, dijual. Nggak apa-apa, itu sedekah dari kita. Tapi yang problem, yang bocor tengah jalan itu karena korosif, kita nggak tahu posisinya di mana, nggak tahu kita mau menambalnya bagaimana. Di fakultas kita sendiri juga begitu, air yang masuk ke dalam fakultas. Pipa juga bocor di mana-mana, nggak sampai air ke bak. Maka Anda perhatikan di lantai 3 dulu banyak sekali air yang nggak sampai ke atas. Jadi toiletnya itu tidak berfungsi karena air yang nggak sampai ke atas. Jadi itu yang saya sampaikan. Kembali lagi ke perpipaan. Sudah minggu ketiga, keempat terus kita bicara pipa. Artinya ini bagian yang paling penting yang perlu kita kuasai ini. Karena nanti Anda mendesain rumah tinggal, masa sih desain rumah tinggal Anda memanggil ahli plumbing? Ya, Rehan. Nah, Rehan. Ya, Pak. Ada Raihan, ada Reihan. Kalau desain rumah tinggal nanti mungkin ahli plumbing dipanggil untuk mendesain sistem jaringan pipa air minum dalam rumah. Nah, mungkin kan Daniel? Nah, mungkin ya. Harus kita malu kita. Oke, saya ulang-ulang lagi ini. Ya, Sylvie. Saya ulang-ulang lagi. Perpipaan penting. Jadi nanti Anda mendesain rumah ini, mungkin nanti Anda tahun ke depan sudah mulai kenal teman-temannya, tolonglah bikin rumah, tolonglah bikin desain ini, tolonglah bikin, terus diminta, jangan ditolak, coba saja. Nah, mungkin Anda mencoba membuat satu desain kios, satu desain tempat jual
kuliner. Anda sudah diminta sama teman-teman Anda, sama saudara. Jangan bilang kita nggak bisa, saya belum bisa, belum sampai kuliah sampai situ. Jangan, coba aja. Tapi yang saya mau sampaikan, perpipaan itu harus kita siapin. Pipa sederhana. Jangan kalian pikir menjual kuliner beberapa gorengan, nggak perlu juga. Minimal di tempat cuci tangan, di mana sumber air kita akses. Cuci tangan itu kan sesuatu yang komplit loh. Ada sumber air yang harus masuk ke dalam wastafel, kemudian ada air yang di apa Saleha? Dibuang. Ada air yang masuk, ada satu pipa. Nah, kita harus tahu sumbernya dari mana. Ada air lagi yang dibuang, berarti ada pipa yang lain, pipa keluar. Nah yang ketiga, buangnya kemana? Jangan becek semua di sekitar orang jualan itu, orang jualan jadi nggak nyaman, jadi nggak nyaman ke situ. Jadi penting dipelajari perpipaan ini. Saya memahami memang tidak semudah kita mengajarkannya di papan tulis. Ada begitu banyak yang kita bisa diskusikan, bisa saya sketch segi detail. Ini memang sangat terbatas. Tapi saya tetap berharap kalian mencoba untuk mengembangkan diri, untuk mampu melihat contoh-contoh yang ada. Bahkan nanti saya akan minta Anda, ini dari jumlah yang banyak ini, Anda bagi grup nanti, Gina, tolong bagi grup nanti ya. Jumlahnya berapa semua? Hidupkan speakernya, Gina. 28, Pak, kalau nggak salah. Bagi nanti, bagi, 28 bagi 5, 4. Bagi 5. Bagi 5, 25 ya. Kalau bagi 4, berapa grup? 7. Terlalu banyak. Nanti nggak selesai kita presentasi. 6. 6 atau 5. Nanti ada yang nggak sama satu kelompok. Silakan dibagi nanti ya, diskusi ya. Ya, Pak. Nah, diskusi sama teman-teman yang lain. Kalau 7 terlalu banyak kelompoknya, kalau 4 jadi 7 kelompok. Mungkin 5. Anggotanya 24, Pak. Oh, 24. 24. Kalau 5 orang, pas ya. Ada yang satu kelompok 4. Ya. Ya, Pak, pas. Hah? 24 bagi 5 kelompok ya, Pak. Nah. 5 kelompok. Ada satu Ya, yang ada satu yang 4 ya. Izudin, ya Izudin. Iya, Pak. Baru bangun tidur? Setengah jam yang lalu. Alamak. Kamu pikir kamu aja yang pengen tidur semua, aku pengen tidur dingin kayak gini. Tapi ini kan lagi kuliah. Ya. Saya dari jam 8.15 tadi udah kuliah. Ini kuliah kedua, ketiga. Sebentar lagi satu lagi. Enak tidur, Din? Ketiduran, Pak. Maaf, Pak. Oh, ketiduran. Di mana? Di teras? Tadi malam saya begadang. Gitu, guys. Bikin apa? Bikin ampah. Ampah? Sama siapa? Pak Erzedi? Sama Bapak Muslim. Hah? Sama Bapak. Ampah. Nggak ada saya kasih tugas. Oh, enggak. Maksudnya kata Pak Erzedi bikin tugas dulu. Oh, nanti saya kasih tugas Pak Erzedi. Kenapa kasih tugas anak-anak jadi nggak tidur? Iya, Pak. Ya, apa iya? Kamu nggak ada tugas tidur juga? Ada tugas tidur juga? Atau nggak? Ada dengan nggak ada tugas tetap nggak tidur? Baik, kira-kira seperti itu. Nanti dibagi kelompok. Nggak apa-apa nih saya sentuh aja terus. Jangan lupa lagi yang tugasnya. Gina dan yang lain-lain tolong ingatin. Nanti saling bikin kelompok. Nggak tahu saya teknisnya bagaimana. Diatur sendiri aja lah. Apa si Udin bikin sendiri, si Habil bikin sendiri, Muhammad Alfai bikin sendiri, Rehan bikin sendiri. Rehan sama Raihan bikin sama-sama lah kan namanya hampir mirip.
Kemudian nanti tugasnya, kalau dulu tugasnya ini kita diskusi dulu lah ya. Saya perlu bantuan juga nih. Jadi saya mikir-mikir tugas ini perlu karena saya harus mengambil nilai. Minimal saya memahami bahwa kalian sudah lihat-lihat kan sudah tahu dikit. Kalau dulu memang survei, setiap tugas baik itu menyangkut dengan plumbing, semua pergi survei ke objek. Kalau saya kasih tugas tentang electrical, semua pergi survei ke bangunan-bangunan yang menggunakan emergency seperti genset besar di gedung-gedung. Kalau saya minta tugas tentang lift, Anda juga akan survei ke bangunan-bangunan yang menggunakan lift dan sebagainya. Sekarang Anda bisa pergi survei itu. Bisa? Bisa, Bil? Surveinya ke tempat ya Pak ya? Siapa yang Gimana ngomong? Pak? Kurang jelas. Saya Pak Gina. Ya, surveinya ke lokasi. Kalau yang kena tugas plumbing, carilah yang menggunakan plumbingnya komplit, lengkap. Kantor-kantor gede itu punya plumbing yang lumayan lengkap. Misalnya hotel. Nah, kan plumbingnya tuh lengkap sekali. Dia punya bak penampung di bawah yang besar, luas. Mungkin dia bisa 30 kubik itu. Atau bisa 50 kubik. Kalau masuk ke dalam itu bisa berenang. Nah, segitu luas dan dalamnya. Seperti kolam renang, menyimpan air di atas. Kalau mau lihat airnya ya bawa pakai air renang, atau yang nggak bisa berenang bawa pelampung. Yang tenggelam situ nggak dapat nilai. Di kantor di kota, di hotel, kantor gubernur itu punya sistem plumbing yang cukup untuk dipahami. Kalau mengerti itu desain rumah tinggal, pertokoan, atau kantor-kantor kecil, kalian udah bisa desain sendiri sistem perpipaan. Sistem perpipaannya kita tahu sumbernya air di mana, kita alirkan kemana, menggunakan pipa berapa, nanti kita akan bisa survei contoh-contoh. Gimana? Apa pendapatnya? Soleha? Kak speakernya kalau ngomong. Kalau misalnya di daerah yang emang misal nanti ada surveinya tentang utilitas gitu, misalnya nanti nggak ada bangunan-bangunan yang itu Pak, bisa kita survei di rumah yang biasa-biasa aja Pak. Bukan di rumah pipanya sih dikit. Kantor-kantor. Ya pergilah ke hotel-hotel. Kamu tinggal di mana posisi? Nagan Raya Pak. Nagan kan Ragan Raya kan besar itu nggak? Enggak juga Pak. Nggak ada hotel. Siapa yang di luar kota? Priani? Ya, Pak. Di mana kamu? Di Mergo, Pak. Hah? Punya apa tuh? Laptopnya, Pak. Maaf, nggak kedengaran ke saya. Kamu di posisi di mana? Pak, laptopnya emang kayak gini, jadi suaranya gitu. Kamu di Banda Aceh, bukan? Di Aceh Barat, Pak. Oh, Aceh Barat. Raida? Di mana? Besar. Hah? Aceh besar, Pak. Aceh besar. Nggak dengar. Banda Aceh? Aceh besar. Ya. Iya, Pak. Di mana di Aceh besar? Selawah? Di Pagar Air. Hah? Pagar Air. Pagar Air. Dekat sama tahu goreng tuh. Apa, Pak? Hah? Jadi kepingin ya. Jumara? Di Banda Aceh Pak. Banda Aceh. Bagus sinyalnya kamu.
Ini tadi spetteran sama tahu goreng mungkin ya, agak nggak bagus suaranya. Syafa, Banda Aceh, Pak. di mana? Banda Aceh. Kos? Rumah sendiri? Enggak, di rumah. Rumah sendiri. Sendiri. Nggak punya rumah kamu ya? Rumah keluarga. orang tua, Pak. Ya, di daerah mana? Bagus sinyalnya nih. Daerah mana kamu? Nesu, Pak. Oh, Nesu. Nesu dekat ya? Iya, Pak. Dekat nama apa Nesu? Dekat Dekat Peter. sama toko, Pak. Oh, kok dekat sama toko. Jualan? Enggak, Pak. Raihan. Kamu di mana, Rehan? Di Sumbar, Pak. Hah? Di Padang, Pak, Sumbar. Padang. Kok di Padang malah bagus betul sinyalnya? Kamu di mana? Di Bukit nih? Enggak? Oh, enggak, Pak. Iya di Bukit Tinggi, Pak. Hah? Iya di Bukit Tinggi, Pak. Oh, Bukit Tinggi. Makanya bagus sinyalnya ya. Berapa meter tingginya? Bagus, sinyal kamu bagus. Nanda? Di Aceh besar, Pak. Ya di mana? Jangan sebut. Cibre. Dia kalau ditanya di Cibre. Iya, Pak. Oh, sering saya ke Cibre itu, boys. Ada apa Cibre itu ya? Kalian tahu di Cibre itu ada orang jual pisang goreng enak betul. Ada orang jual bubur kacang hijau enak kali di Cibre itu. Apalagi yang enak Cibre itu? Apalagi Nanda? Ya. Hah? Banyak, Pak. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Orang Cibre nggak tahu apalagi yang enak. Diva di mana? Melabuh, Pak. Bagus tapi suaranya beda sama si itu tadi. Daniel? Di mana? Padang Kota. Rendah ya, nggak tinggi ya. Tapi bagus sinyalnya. Singgi? Di Madiun, Pak. Madiun? Jawa Timur. Kapan kamu pulang ke sana? Bulan April. April? Ya apa? Enak nang Madiun? Ya enak, Pak, kan di kampung sendiri. Oh. Kok iso sekolah do-do nang Aceh? Iya, Pak, nggak apa-apa, pengen ke sana. Nah, enak nang kampung Dewi. Bosan, Pak. Oh, bosan. Saya dulu kuliah di Surabaya bisa ngomong Madiun, bisa ngomong Surabaya. Tapi sinyalnya bagus ya. Sylvie, Aceh Barat, Pak. belum lagi ditanya. Banyak tadi Aceh Barat, ada 3 orang. Suaranya Ya, bagus. Bagus, saya terima sini. Saleha, sudah tadi ya. Nagan ya? Masih di Nagan kan? Masih, Pak. Farah? Pak. Farah di mana posisinya? Banda Aceh. Banda Aceh. Dekat Masjid Raya, jauh. Hah? Daerah mana? Sinyalnya nggak bagus. Nggak ada suara. Ada yang dengar suara si Farah? Saya nggak dengar. Nggak kedengaran juga, Pak. Enggak kedengaran, Pak. Makanya tadi saya tanya di Belang Padang apa di Masjid Raya, mungkin Farah, coba kamu nggak dengar suara sama sekali nih. Dengar, Pak. Baru. Di mana? Tapi saya lagi di kampung, Pak, sekarang. Di Banda Aceh tapi di kampung. Domisili di mana? Di Banda Aceh apa? Sewa, kontrak? Sendiri. Rumah sendiri. Tinggal di situ, tinggal di Banda Aceh, Pak. Tapi ini lagi di kampung, bentar. Jauh kampungnya? Kok bentar?
Seminggu Pak, di Pantai Labu. Oh, Pantai Labu. Nggak boleh pergi-pergi jauh-jauh sekarang. Apa, pingin Sangsale ya? Zudin? Di Sumatera Barat, Pak. Oh, berapa orang Sumatera Barat ini? 4? Ada, kalau di 19 ada 5 orang. Di angkatan ini? Iya, 5 orang. Ya, kalau balik nanti bawa rendang-rendang lah, barang 2 potong. Ya. Insya Allah, Pak. Ya, iya. Widya? Aceh Barat Daya, Pak. Aceh Barat Daya. Bagus nih sinyalnya. Silvi? Aceh Barat, Pak, Melabu. Nggak ada dayanya? Enggak. Barat Daya? Aceh, Apa itu, Nak? Aceh itu Abdia, Pak. Aceh Abdia. Barat Daya, Abdia. Aceh Barat Daya, Abdia ya. Nama kota kabupatennya apa? Abdia. Belang Pidi, Pak. Oh iya. Raihan Cantika. Gimana posisinya? Di Banda Aceh, Pak. Di Banda Aceh juga. Dengan keluarga di rumah. Iya, Pak. Kamu belum keluarga kan? Dengan orang tua. Oh, dengan orang tua. Siapa lagi yang belum? Muhammad? Alfa? Hidupkan speakernya Muhammad. Kamu di mana? Habil? Saya di Banda Aceh, Pak. Banda Aceh juga. Ini si Muhammad ini nggak nyambung nih. Baik. Oke. Mudah-mudahan kita selalu bisa komunikatif diskusi. Lokasinya sebagian besar tadi bagus, saya lihat sinyalnya. Silakan aja nanti kompromi untuk membagi grup. Saya kira jangan pergi karena kalau satu grupnya satu di Banda Aceh, satu di Nagan, gimana dia mau survei? Jadi grupnya harus grup virtual. Karena saya tidak mau kalian pergi dan peraturan tidak boleh. Sebaiknya tidak usah pergi dan jangan pergi. Jadi usahakan sepasa kita mereview dari apa ya? Dari literatur saja. Anda jelaskan, carilah literatur. Anda jelaskan, mungkin didukung juga dengan beberapa contoh kalau ada di YouTube bagaimana pemasangan perpipaan dan sebagainya. Ngerti ya? Untuk menghindari supaya nggak usah ke lapangan. Paham maksudnya semuanya? Pasal kita mereview saja, cari gambar-gambar yang ada kaitannya dengan perpipaan. Jangan hanya sekedar pipa rumah tinggal, tapi ada juga YouTube yang pemasangan rumah tinggal, gambar jaringannya bagaimana. Nanti Anda buat dalam bentuk PowerPoint, boleh beberapa orang, dan disetting nanti waktu untuk presentasinya mungkin 10 sampai 15 menit paling lama. Saya masuk berapa kali lagi ya? Saya mengajar berdua saja ya dengan Pak Abdul Munir ya. Iya, Pak. Betul? Betul, Iya, Gina? Pak. Ini Sebentar. berdua aja, ini sudah minggu ke-4 ya? Ya, Pak. Dengan Pak Abdul Munir. Ya, berarti saya bisa masuk 3 atau 4 kali lagi. Mudah-mudahan seminggu atau 2 minggu lagi kita sudah mulai bisa presentasi. Dan bukan plumbing saja. Nanti ada yang meng-explain, ada yang mengpresentasi tentang plumbing, perpipaan. Ada juga yang mempresentasikan tentang bagaimana sistem listrik, jaringan listrik. Khususnya bagaimana keterkaitannya genset generator. Anda lihat, kalau di fakultas itu Anda keluar dari fakultas itu, sebelum simpang ke pinggir kali, sebelah kiri itu ada White House, ada gedung putih sebelah kiri.
Dulu di prodi pertambangan dulu di situ. Kalau Anda keluar dari fakultas, keluar, ambil parkir, keluar, belok ke kanan, arah ke pinggir kali kan? Ya. Halo.